Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hasan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Bapak Asep Sumantri SEMM pertemuan 13 tentang Sistem Informasi Manajemen SDM. Nah, apa itu sistem informasi? Sistem informasi diibaratkan adalah sebagai suatu kumpulan yang terdiri dari pengguna data dan prosedur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu ada sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Lalu ada sistem informasi menggambarkan interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Lalu menurut G.J. Simons, keamanan sistem informasi adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau cheating atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Lalu ada pentingnya keamanan sistem informasi. Nah, mengapa keamanan sistem informasi diperlukan? Karena teknologi komunikasi modern di era sekarang adalah teknologi komunikasi modern yang membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Misal kita mau berbagi lokasi nih, kita lokasi ada di sini, lalu berbagi ke dunia virtual yaitu WhatsApp melalui teman, dari kontak teman. Nah, itu contohnya. Ada juga dalam bentuk transaksi elektronis, misalkan e-banking atau komunikasi digital, email atau messenger dan lain-lain. Membawa baik aspek positif maupun negatif, contoh pencurian, pemalsuan, penggelapan, dan lain-lain. Informasi memiliki nilai ekonomis atau politis, objek kepemilikan orang harus dijaga. Kartu kredit, laporan-laporan keuangan perusahaan, dokumen-dokumen rancangan, produk baru, dokumen-dokumen rahasia kantor, organisasi atau perusahaan, dan lain-lain. Nah, lalu ada pentingnya keamanan sistem informasi. Nah, mengapa sistem informasi rentan terhadap gangguan keamanan? Karena sistem yang dirancang untuk bersifat terbuka, yaitu tidak ada batas fisik dan kontrol terpusat. Yang kedua, perkembangan jaringan atau internet working amat cepat. Yang selanjutnya ada sikap dan pandangan pemakai. Aspek keamanan belum layak dimengerti, menempatkan keamanan sistem pada prioritas rendah. Keterampilan skill pengamanan kurang. Lalu ada ancaman dalam keamanan sistem informasi. Adalah sebuah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ini ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ada ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktifnya yaitu dalam yang ke-1 pencurian data. Nah, jika informasi penting yang terdapat dalam database diakses oleh orang tidak berwenang. Jadi pencurian data yang bisa diakses oleh orang tidak berwenang. Misalkan suatu perusahaan nih terjadi pencurian data. Nah, itu dia. Yang kedua adalah penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya. Dan seterusnya ada penghancuran data secara ilegal, yaitu penghapusan ataupun penghancuran data. Orang yang merusak informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi suatu komputer. Model di dalam komputer kan suka ada aplikasi virus gitu. Nah, kayak gitu. Yang selanjutnya ada modifikasi secara ilegal, perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari yang disebabkan oleh program aplikasi yang merusak atau yang sering disebut malicious malware software. Nah, ada ancaman pasif, yaitu yang ke-1 kegagalan sistem menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan rusak. Nah, ini sering terjadi di kehidupan kita ya. Nah, yang kedua ada kesalahan manusia, jadi yaitu kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Model kesalahan kita nih, misalkan mendownload aplikasi di dalam situs yang kurang terpercaya, jadi bisa masukkan
virus lewat aplikasi, jadi laptop gak nyala atau apa dampaknya dan sebagainya. Yaitu ada bencana alam. Nah, bencana alam ini sering terjadi ya di kita, seperti gempa bumi, banjir, hujan badai, merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi hancur dalam waktu singkat. Modelkan sampah nih. Misalkan saya ambil contoh sampah. Nah, banyak kan orang yang buang sampah sembarangan sehingga dampaknya kepada alam, yaitu banjir. Sering terjadi di Indonesia seperti kita ya. Lalu ada kejahatan komputer yang berhubungan dengan sistem informasi. Aplikasi yang ke-1 adalah aplikasi bisnis yang menggunakan berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Nah, contoh online banking, e-commerce dan lain-lain. Online banking kayak misalkan Bank Jago, Bibit, Sibank, OVO, GoPay dan lain-lain. Kalau dari e-commerce kayak Shopee, lalu Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer yang global seperti internet. Nah, kayak perusahaan Shopee kan berhubungan dengan internet, terus Tokopedia dan lain-lain lah, banyak sebagainya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kebelibatan dalam kata. Saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.